Shalom sahabat GKPS TV, selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Syukur bagimu Bapa di dalam surga, atas pagi hari ini kami boleh memulai hari ini aktivitas kami dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sahabat GKPS TV, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Efesus pasal 4 ayat 32, kami bacakan untuk kita. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu sahabat GKPS TV, ketika mendengar kata mengampuni, apa yang timbul di dalam pikiran Bapak Ibu saudara sekalian? Apakah yang timbul itu pernyataan mengampuni itu sulit? Mengampuni itu tidak mungkin karena terlalu sakit. Atau ketika saudara mendengar kata mengampuni, adakah luka yang muncul kembali di hati saudara? Atau adakah sosok wajah yang terbayang dipikirkan saudara terkasih yang telah membuatmu terluka, membuatmu menderita yang sangat amat dalam, muncul menghantuimu kembali saat ini? Sahabat GKPS TV, memang mengampuni bukanlah pekerjaan yang gampang untuk kita lakukan. Ketika kita terluka, sakit hati, merasakan kepedihan dan penderitaan yang sangat mendalam karena oknum tertentu. Apakah itu penderitaan? Apakah itu sakit hati? Luka yang kita terima dari, apakah itu suami? Apakah itu anak? Apakah itu kita terima dari istri? Dari orang tua? Dari keluarga? Dari saudara? Dari sahabat kita atau dari orang lain? Bapak Ibu, saudara yang terkasih, mengapa sulit untuk mengampuni? Kesulitan dalam mengampuni sering sekali disebabkan oleh anggapan bahwa pengampunan itu adalah hadiah bagi orang yang telah menyakiti kita. Kita berpikir bagaimana mungkin orang yang sudah bersalah kepada kita, orang yang sudah membuat kita terluka, stres, sakit hati, dan menderita seenaknya mau diampuni. Rasanya itu tidak mungkin. Karena terlalu sakit. Dan itu tidak adil, tidak seimbang dengan apa yang diperbuat. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Petrus bertanya, karena Tuhan Yesus mengatakan bahwa pengampunan itu, mengampuni itu adalah menjadi kewajiban bagi pengikut Kristus. Lalu Petrus bertanya, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus memberi jawaban yang lain. Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 77 kali. Di dalam Matius 18 ayat 21 dan 22. Bapak Ibu, artinya Yesus mau menyampaikan bahwa pengampunan itu tidak terbatas, melainkan menjadi identitas setiap pengikut Kristus. Bapak Ibu, sahabat GKPS TV, sang reformator Martin Luther mengatakan, pengampunan bukanlah tindakan yang menjadi atau terjadi hanya sesekali, tetapi tindakan pengampunan adalah tindakan yang permanen. Mengampuni merupakan salah satu inti pengajaran Yesus, sebagaimana Dia yang telah terlebih dahulu mengampuni kita yang berdosa lewat pengorbanannya di kayu salib. Kita telah terlebih dahulu diampuninya. Oleh karena itu, Yesus memerintahkan supaya kita saling mengampuni, tidak menciptakan permusuhan, dendam, apalagi balas dendam. Tetapi firman Tuhan menyebutkan hendaklah kamu ramah, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampunimu.
tindakan pengampunan Allah yang utama melalui pengorbanan Kristus mendamaikan kita dengan dirinya, memberikan contoh bagi kita untuk berdamai satu dengan yang lain. Saudara yang terkasih, hal ini juga lah yang disampaikan oleh Paulus ke jemaat Efesus sebagai manusia baru yang telah menerima pengampunan dan penebusan dari Yesus. Hendaklah mencerminkan perilaku sebagai manusia yang telah menerima pengampunan dan penebusan. Di dalam Efesus 4 ayat 32, Paulus menasihati orang percaya untuk menunjukkan kebaikan hati, kelembutan hati, dan pengampunan terhadap satu sama lain. Sikap ramah, penuh kasih mesra merupakan sikap atau identitas yang harus ditunjukkan kepada semua orang tanpa kecuali, termasuk kepada orang yang menyakiti dan melukai kita. Perintah ini didasarkan kepada pemahaman tentang belas kasihan Allah yang sangat besar yang ditunjukkan melalui pengampunan Kristus yang penuh pengorbanan di kayu salib. Sebagai penerima pengampunan Allah, kita dipanggil untuk memberikan kasih karunia yang sama kepada orang-orang tanpa terkecuali, termasuk kepada orang-orang yang telah membuat kita terluka, menderita, dan menyakiti kita. Bapak Ibu, sahabat GKP STP, pengampunan adalah salah satu kunci untuk melepaskan beban hati kita. Dendam, kebencian, luka, derita, dan kepahitan yang meracuni hati kita memang tidak mudah, hanya bisa kita lakukan ketika kita percaya dan menerima pengampunan yang telah diberikan oleh Tuhan bagi kita. Matius 6 ayat 14-15 dikatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampunimu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampunimu. Sahabat GKP STP, jika mau hidup damai penuh kasih mesra dengan keluarga, dengan orang-orang di sekitar kita, bahkan untuk sembuh dari segala beban sakit hati, kepahitan, hendaklah menjadi orang yang cepat mengampuni. Menjadi orang yang cepat meminta maaf. Mengampunilah sebagaimana Kristus yang telah mengampuni kita, menghapus segala catatan dosa-dosa dan kejahatan kita. Sahabat GKP STP, mari mengampuni bukan hanya sebagai kewajiban orang percaya atau identitas orang percaya, tetapi sebagai bentuk syukur kita atas kasih karunia, belas kasihan dan pengampunan Tuhan bagi kita umat berdosa. Semakin dalam pemahaman kita akan kasih karunia pengampunan Allah bagi kita, maka semakin besarlah keinginan kita untuk mengampuni. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur atas pengampunan-Mu bagi kami. Tolonglah kami untuk melakukan kehendak-Mu, untuk kami boleh saling mengampuni, sehingga kami mengalami kebebasan, sukacita, dan kasih mesra di dalam Kristus Yesus. Amin.
GKPS